Kembali lagi di Swapreneur. Kalau kemarin kita sudah bahas yang namanya ekspektasi pelanggan, dan kita juga udah membahas apa sih kesimpulan marketing? Dari marketing itu dari perusahaan kemudian dibantukan untuk promo ke konsumen, sampai nanti konsumen itu membayarkan sejumlah uang, dan akhirnya perusahaan itu memberikan produk dan jasanya, dan pada akhirnya konsumen akan menggunakan produk dan memberikan umpan balik. Nah, di part ini kita akan mulai melanjutkan gimana sebenarnya marketing di berbagai macam industri. Nah, kita mulai. Industri pertama yang biasanya banyak banget divisi marketing atau orang-orang marketing ini sangat suka bekerja di industri ini. Ini yang saya sebut FMCG atau Fast Moving Consumer Goods. Jadi ini adalah industri yang produknya itu memiliki usia simpan yang sangat pendek. Jadi nggak tahan lama. Nah, karakter berikutnya adalah apa? Karakter berikutnya marginnya itu sangat tipis. Karena kan dia nggak tahan lama. Karena nggak tahan lama, marginnya tipis, sehingga kita juga sering beli. Nah, apa contohnya? Banyak perusahaan, mulai dari Unilever, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Nestle, sampai ke Indofood pun itu masuk ke FMCG. Nah, apa sih jenis-jenisnya yang ada di FMCG? Yang memang marginnya kecil, tapi kita sering beli gitu ya. Contoh misalnya dari minuman. Mulai dari air kemasan, mulai dari jus, soft drink, itu masuk ke FMCG. Obat, misalnya painkiller tuh yang tanpa resep dokter, sering fast moving banget kan, itu bukan hal atau produk yang slow moving, itu masuk ke FMCG. Begitu juga kayak produk pembersih, kan kita pastinya ada belanja bulanan atau belanja 2 minggu sekali, kita akan beli pembersih kaca, lantai, piring, cepat habis tuh. Ada juga kosmetik atau peralatan mandi. Saya belum pernah nemu sih orang yang baru beli sabun tuh per 6 bulan sekali. Itu nggak mungkin. Jadi pasti dia akan beli nih setiap bulannya gitu kan. Begitu juga dengan misalnya produk-produk seperti alat tulis kantor, ATK. Mulai dari post-it, pulpen, isi staples, dan kawan-kawannya. Itu pun bisa kita bilang menjadi fast moving consumer goods. Nah, makanan olahan, misalnya sereal, keju, kornet, itu pun masuk ke FMCG. Tapi ada juga nih, makanan segar atau misalnya beku ya, makanan yang beku, yang frozen food lah. Kalau kita pergi ke supermarket, itu suka ada tuh ya, aisle untuk frozen food. Itu pun juga masuk ke FMCG. Jadi banyak banget produk-produk di FMCG yang memang akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, strategi marketing atau cara memasarkan produk FMCG itu pasti berbeda dengan yang kategori kedua. Yaitu apa? Kategori kedua adalah consumer durables. Jadi kalau tadi FMCG adalah produk yang cepat habis, nggak tahan lama, ada usia pakainya, marginnya kecil. Kalau consumer durables adalah produk yang tahan lama. Produk yang tahan lama, otomatis konsumen beli produknya juga jarang-jarang. Otomatis marginnya juga besar. Nah, apa contohnya? Misalnya kita lihat TV, perabotan, rumah tangga, mobil, AC. Itu adalah masuk ke produk-produk yang masuk ke industri consumer durables. Kan nggak mungkin dong kita beli AC setiap bulan sekali kayak kita beli shampoo. Berarti yang ada nanti setiap 10 senti di rumah kita ada AC. Nah, makanya karena kita tahu masa pakai AC itu misalnya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, makanya ketika marketing itu menjual AC, marginnya atau keuntungannya juga besar. Karena baru dibeli lagi 3 tahun lagi atau bahkan 5 tahun lagi gitu. Jadi ini yang harus nanti swipers harus lihat nih. Oh, apotek saya itu banyakkan ngomongin produk-produk yang fast moving atau yang slow moving. Karena sekali lagi, strateginya akan berbeda. Kalau ditanya, Pak Iman, gimana dong strateginya? Tunggu sabar. Makanya selalu subscribe ya channel kami, YouTube SwiperX Indonesia, biar bisa tahu nanti konten-konten yang sangat menarik di belakangnya. Nah, yang berikutnya ada namanya industri B2B marketing. B2B marketing itu apa sih Pak Iman? Simple. Kalau kita, bisnis to bisnis artinya, kalau kita memasarkan produk atau jasa ke perusahaan lainnya, di mana perusahaan tersebut nanti akan menjual kembali, itu disebut B2B. Saya ulang, kita jual produk ke perusahaan, dan perusahaan tersebut nanti menggunakan produk tadi untuk dijual kembali, itu bisa dibilang B2B. Contoh ya, contoh. Kalau kita pergi ke sebuah hotel, kadang-kadang kita pas masuk kamar itu ada air mineralnya. Ya. Air mineralnya itu sudah merek hotelnya. Bukan berarti hotel itu punya divisi khusus atau perusahaan khusus untuk bikin air, bukan. Mereka bekerja sama dengan air mineral yang sudah ternama di Indonesia, kemudian nanti mereka pakai itu mereknya. Jadi itu udah kerjasamanya. Nah, itulah terjadi proses B2B.
Yang berikutnya adalah kayak sabun. Kita lihat sabun di hotel, kan ada merek hotelnya ya, bukan berarti mereka memproduksi sabun. Bukan, mereka itu B2B, jadi ada perusahaan sabun yang menjual. Saya kasih contoh yang paling simpel lagi. Kalau Swipers misalnya punya kendaraan, baik itu motor maupun mobil. Pernah ngebayang nggak sih kalau motor dan mobil tersebut ternyata berbagai macam itu terdiri dari berbagai komponen. Mulai dari spionnya, mulai dari mesinnya, joknya misalnya atau kursinya gitu ya. Ada pintunya, ada kap mesinnya, ada rodanya, semuanya. Itu kan bukan dipasok sama satu perusahaan. Jadi ada perusahaan yang menjual ke produsen motor atau mobil tersebut untuk dijual kembali. Nah, tuh banyak yang nanya, Pak, terus bedanya B2B, B2C sama C2C apa? Nah, sekarang kita masuk yang ke B2C. Ini semakin menarik lagi. Jadi kalau B2C itu, kita memasarkan produk atau jasanya ke pengguna akhir. Kalau tadi B2B bukan ke pengguna akhir, kalau B2C itu ke pengguna akhir. Jadi misalnya contoh nih, kulkas kita jual ke konsumen. TV kita jual ke konsumen. Bahkan di pinggir jalan pun kalau ada tukang abang gorengan nih sama jual cilok sama misalnya telur gulung, dijual ke konsumen, itu masuk ke B2C. Singkatnya adalah B2C, perusahaan menjual langsung ke konsumen. Itu yang namanya B2C. Nah, ada lagi yang terakhir. Ini kita sebut dengan C2C. Jadi kalau tadi B2B, business to business, B2C adalah business to consumer, kalau C2C adalah consumer to consumer. Berarti apa? Model bisnis yang memfasilitasi transaksi produk atau jasa antar pelanggan. Apa contohnya? Banyak di Indonesia. Mulai dari dulu dedengkotnya Kaskus, ya kan? Sundulgan misalnya gitu kan. Ada Kaskus, ada Bukalapak, ada Tokopedia. Itu adalah platform-platform yang mempertemukan antar pelanggan untuk membeli barangnya satu sama lain. Jadi apa dong kesimpulannya? Kesimpulan dari B2B, B2C, dan C2C. Saya kasih contoh yang sangat simpel banget. Kalau TV dijual ke hotel untuk taruh di hotel, maka itu B2B. Tapi kalau TV tersebut kita jual ke konsumen untuk taruh di rumahnya, di mana konsumen itu menjadi pengguna akhir, maka itu kita sebut B2C. Tapi kalau nanti TV-nya sudah dipakai, kemudian konsumennya menjual TV kembali ke konsumen lainnya, dan ada yang beli, di situ kita bilang C2C. Jadi kita akan lihat nih, model bisnis dari apotek Swipers itu yang seperti apa. Dengan semua regulasi yang ada, peraturan, hukum yang ada, tentunya kita sudah bisa langsung menjawab. Apakah kita harusnya di B2B? Apakah kita harusnya di B2C? Apakah kita harusnya di C2C? Saya rasa cukup sekian untuk materi hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan fitur loncengnya untuk mendapatkan notifikasi tentunya dari konten-konten yang sangat menarik dari SwipeRx Indonesia. Dan jangan lupa juga nanti di kolom komentar YouTube untuk tuliskan pertanyaan dan komentar, karena kami setiap minggunya akan selalu membuat Instagram Live untuk membahas komentar-komentar atau pertanyaan dari Swipers. Salam sehat, salam semangat. SwipeRx.